Selamat datang di Pulau Pabelokan. Saya akan menemani Anda berkeliling Pulau Pabelokan untuk mengetahui apa saja yang ada dan mengenalkan beberapa hal penting yang perlu Anda ketahui selama Anda berada di Pulau Pabelokan. Pulau Pabelokan merupakan salah satu fasilitas pendukung operasi CNOOC SIS telah mengimplementasikan sertifikat ISO 14001 untuk manajemen lingkungan dan telah mendapatkan sertifikat ISPS Code sebagai standar pelabuhan internasional. Pulau yang memiliki total luas wilayah 12,57 hektar ini memiliki beberapa fasilitas utama seperti jetty, gas plant, power plant, akomodasi dan fasilitas penunjang seperti mes, helipad, klinik, tempat ibadah, laundry, water treatment, serta fasilitas olahraga. Pulau Pabelokan sendiri terbagi atas 5 departemen yaitu Power Gas Facilities atau PGF, Logistic and Marine Operation atau LMO, South Business Unit atau SBU, IT and Communication, dan Security. Pulau Pabelokan terbagi atas 2 zona yang disesuaikan dengan tingkat bahayanya. Zona terbatas yaitu zona yang hanya boleh dimasuki oleh orang yang berwenang dan harus memiliki izin masuk. Serta zona area bebas adalah zona yang aman, yang wilayahnya adalah seluruh wilayah dalam Pulau Pabelokan selain zona terbatas. Dalam pelaksanaan aktivitasnya, Pabelokan termasuk ke dalam kategori area berisiko tinggi karena mengoperasikan gas plant dan power plant yang memproses serta menggunakan gas alam dalam operasinya. Bahaya yang terdapat di area Pulau Pabelokan diantaranya yaitu penggunaan api terbuka dan percikan yang dapat menimbulkan kebakaran dan ledakan, bahaya bising dari turbin di power plant dan gas plant, bahaya pada saat pengangkatan dan pemindahan barang di dermaga dengan menggunakan krain atau forklift yang dapat mengakibatkan barang terjatuh, terjepit, atau tertabrak. Cuaca buruk seperti badai, angin kencang, dan ombak tinggi dapat mengakibatkan pohon tumbang,
kerusakan bangunan, serta bahaya tersapu ombak di tepi pantai. Transfer bahan bakar yang dapat menyebabkan tumpahan minyak, pencemaran lingkungan, dan potensi kebakaran. Bahaya bekerja di ketinggian, ruang tertutup, transfer personel, dan lain-lain. Untuk meminimalisasi terjadinya kecelakaan dan potensi bahaya, maka perlu memperhatikan peraturan dan standar keselamatan di Pulau Pabelokan. Selama Anda berada di Pulau Pabelokan, selalu gunakan alat pelindung diri minimal selama bekerja sesuai standar CNOOC yang meliputi helm keselamatan dengan tali pengikat, kacamata keselamatan, pakaian kerja atau coverall tahan api, sarung tangan keselamatan, dan sepatu keselamatan. Merokok hanya diperkenankan di tempat-tempat khusus untuk merokok. Tempat-tempat tersebut telah disediakan di area yang bukan masuk kategori berbahaya. Dilarang membawa, menggunakan, dan mengedarkan minuman keras, narkotika, dan obat-obatan terlarang. Berjudi, membawa senjata api dan senjata tajam tidak diperkenankan. Dilarang melakukan tindakan kriminal seperti berkelahi dan mencuri. Telepon seluler hanya diperkenankan digunakan di area akomodasi. Penggunaan kamera foto dan video harus tetap dilengkapi dengan izin kerja. Memancing tidak diperkenankan, begitu pula dengan berenang. Menyelam dan berselancar di pantai Pulau Pabelokan. Dilarang membawa dan menyimpan makanan di dalam kamar penginapan untuk mencegah berkembangnya kecoak dan tikus. Jam makan di mess hall telah ditentukan sebagai berikut. Ingat, buanglah sampah sesuai prosedur pengelolaan sampah. Tempat sampah kuning untuk jenis sampah anorganik. Contohnya, gelas kaca, plastik, kaleng makanan, styrofoam, dan lain-lain. Tempat sampah hijau untuk jenis sampah organik. Contohnya, tisu, kertas, potongan kayu, dan lain-lain. Tempat sampah merah untuk jenis sampah beracun dan berbahaya. Contohnya, tinta, baterai, kaleng cat, dan sarung tangan yang sudah terkontaminasi dengan minyak. Marilah membuang sampah sesuai jenisnya dan lakukanlah penghematan energi. Ketika bekerja di Pabelokan, rekan-rekan wajib mengikuti prosedur sistem kerja menurut jenis pekerjaan yang dilakukan. Prosedur ini terbagi atas pekerjaan panas, pekerjaan dingin, pekerjaan di ruang terbatas, dan prosedur formal untuk pekerjaan-pekerjaan rutin. Penting untuk mengetahui prosedur menghadapi keadaan darurat. Keadaan darurat dibagi 3 tingkatan. Keadaan darurat tingkat pertama adalah keadaan darurat yang menunjukkan keadaan bahaya ringan, yang dalam penanganannya dapat dilakukan oleh siapapun yang berada di sekitar keadaan bahaya tersebut, seperti kebakaran ringan. Pada saat terjadi gejala awal kebakaran, siapapun yang menemukannya harus mencoba memadamkan api dengan apar atau alat pemadam api ringan terdekat. Kebocoran gas. Ketika mendapati atau mencium kebocoran gas,
segera menghubungi supervisor penanggung jawab area tersebut atau hubungi nomor 3333 untuk mendapatkan bantuan dari petugas yang berwenang. Kecelakaan kerja dan gangguan kesehatan. Ketika terjadi kecelakaan kerja atau gangguan kesehatan, setiap orang yang melihat korban harus mengidentifikasi cedera yang ada. Dan apabila mungkin memberikan pertolongan pertama dengan peralatan P3K yang ada. Apabila tidak bisa menangani, segera hubungi nomor 3333 untuk mendapatkan bantuan dari petugas yang berwenang atau dari PERT, Pabelokan Emergency Response Team. Keadaan darurat tingkat kedua adalah tahap bahaya selanjutnya, yaitu ketika keadaan bahaya ringan tidak dapat lagi ditangani. Pada saat itu, penanganan akan dilakukan oleh PERT dan alarm tanda bahaya akan dibunyikan. Kenali bunyi alarm sesuai dengan jenis bahayanya. Alarm kebakaran akan berbunyi seperti ini. Alarm kebocoran gas akan berbunyi seperti ini. Bunyi alarm ini akan diikuti dengan pengumuman untuk waspada dari OSC atau On Scene Commander dan perintah evakuasi menuju Master Point. Terakhir adalah keadaan darurat tingkat ketiga. Pada tingkatan ini, keadaan sudah tidak dapat dikendalikan, maka OSC atau On Scene Commander akan mengaktifkan alarm evakuasi dengan bunyi seperti ini. Pelajarilah rute evakuasi dan letak Master Station di wilayah Anda, sesuai dengan area hotel Anda. Berikut adalah peta Master Station di Pulau Pabelokan ini. Petunjuk di mana Master Station Anda didasarkan pada letak kamar akomodasi tempat menginap. Petunjuk-petunjuk tersebut telah ditempelkan di setiap kamar akomodasi. Untuk personil dan pengunjung yang menginap di hotel akomodasi sisi menghadap pantai atau seaside, tempat berkumpul dalam keadaan darurat adalah di Master Station 1. Sedangkan untuk personil dan pengunjung yang menginap di hotel akomodasi sisi menghadap mess hall atau mess site, tempat berkumpul dalam keadaan darurat adalah di Master Station 2. Setiap sisi dibagi menjadi 2 wing. Untuk seaside, terbagi menjadi wing barat dengan kode zona berkumpul berwarna merah dan wing timur dengan kode zona tempat berkumpul berwarna biru. Untuk mess site, terbagi menjadi wing barat dengan kode zona tempat berkumpul berwarna hijau dan wing timur dengan kode zona tempat berkumpul berwarna kuning. Demikianlah hal-hal yang perlu diperhatikan selama berada di Pulau Pabelokan. Setelah mengikuti safety induction ini, silakan menghubungi Hotel Front Office untuk menginformasikan kedatangan dan mendapatkan tiket untuk ditempatkan pada tiket board sesuai dengan nomor kamar Anda. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Silakan menghubungi petugas HSE atau supervisor apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Salam dan sampai jumpa.